Kalian harus tahu nih, bagi kalian yang lahir pada akhir tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an pasti udah gak asing lagi dengan salah satu animasi terbitan Nickelodeon berjudul Cat Dog. Karena serial ini cukup sering ditampilkan di salah satu stasiun TV Indonesia selama beberapa tahun. Cat Dog merupakan sebuah nama yang diberikan untuk menamai hewan dengan dua rupa, yaitu kucing dan anjing yang berada dalam satu tubuh yang sama. Cat Dog terinspirasi dari hewan asli Amerika yaitu kucing lokal jenis Bobtail dan anjing jenis Foxhound. Namun tahukah kalian bahwa di balik karakternya yang unik, terdapat berbagai macam pertanyaan yang menyelimuti kartun ini, terutama tentang asal-usul Cat Dog dan bagaimana mereka bisa menyatu. Salah satu pendapat paling populer di kalangan fan teori menyatakan bahwa Cat Dog merupakan hewan mutasi akibat ledakan nuklir, yang dibuktikan dengan bentuk tubuh mereka yang menyatu dan terlihat sangat fleksibel. Ini dibuktikan juga pada bagian latar tempat kota yang mereka tinggali terlihat hampir gersang, cukup kumuh, dan beberapa gedung yang terlihat cukup sepi seperti tak ditinggali dalam waktu yang lama. Di salah satu episode berjudul Workforce terdapat juga sebuah adegan yang menunjukkan bahwa air di daerah tersebut telah tercemar dan dipenuhi oleh lumut berwarna hijau, seperti gambaran kota yang ditinggalkan akibat ledakan nuklir. Kalian harus tahu nih, bagi kalian sebagai anak awal tahun 2000-an mungkin udah gak asing lagi dengan serial kartun Chuck Zone. Bercerita tentang seorang murid SD bernama Rudy Tabuti yang memiliki sebuah kapur ajaib yang bisa membawanya masuk ke dunia Chuck Zone atau zona kapur, yaitu sebuah dimensi lain di mana apapun yang pernah digambar dengan kapur ajaib ini menjadi hidup. Namun tahukah kalian ada teori menarik tentang kartun ini, di mana karakter utamanya yaitu Rudy Tabuti sengaja menciptakan dunia kapur untuk mengatasi masa lalunya yang suram. Beberapa fans percaya bahwa Rudy sangat terluka dan trauma akibat aksi bullying yang dilakukan oleh teman sekelasnya bernama Reggie. Gak hanya itu, kedua orang tuanya juga sangat sering mengabaikan dirinya, sehingga rasa sakit dan emosionalnya pun meningkat. Di sekolah, gurunya juga sering memarahinya, sehingga Rudy hampir tidak memiliki teman selain Penny. Hal itulah yang kemudian membuat Rudy mengalami gangguan skizofrenia, di mana dia mengalami halusinasi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Dia kemudian berhalusinasi bahwa dia memiliki kapur ajaib yang bisa membawanya ke dunia kapur untuk membuatnya merasa damai. Padahal semua aktivitasnya tentang dunia kapur atau kapur ajaib hanyalah halusinasinya saja. Dan temannya Penny tidak benar-benar menemani Rudy ke dunia kapur, melainkan menjaganya ketika Rudy sedang berhalusinasi. Kalian harus tahu nih, mungkin dari kalian udah gak asing lagi mendengar sebuah cerita atau dongeng tentang kisah Pinocchio. Kisah Pinocchio ini sempat dirilis oleh Disney pada tahun 1940-an, di mana diceritakan seorang pembuat boneka bernama Geppetto saat itu berharap mempunyai seorang anak, dan dia membuat wujud seorang anak dari boneka kayu hingga datanglah seorang peri yang kemudian membuat boneka tersebut menjadi hidup. Namun tahukah kalian bahwa ada kisah gelap di balik cerita Pinocchio asli yang dibuat oleh penulis bernama Carlo Collodi, di mana ternyata diceritakan bahwa kisah aslinya berawal ketika Geppetto menebang sebuah pohon angker yang tiba-tiba batang pohon tersebut bisa berbicara. Geppetto kemudian mengukir batang tersebut menjadi sebuah boneka yang ia beri nama Pinocchio. Namun ternyata Pinocchio ini sangat nakal, dia sempat memukul dan menendangi Geppetto hingga berdarah. Pinocchio juga sering berbohong dan melapor kepada polisi bahwa dirinya dianiaya Geppetto hingga membuat Geppetto dipenjara. Dan ada satu hal lagi yang berbeda antara kisah asli Pinocchio dan kisah Disney, di mana akhir dari kisah tersebut menceritakan Pinocchio yang berbohong pergi ke sekolah yang ternyata ia malah pergi ke sebuah teater. Dalam perjalanannya, Pinocchio bertemu dengan seekor musang dan kucing yang menawarinya untuk menanam uangnya agar bertambah banyak. Namun saat Pinocchio ingin melihat hasil uang yang ditanam, Pinocchio malah terjebak sebuah tali yang membuatnya tergantung di atas pohon dan meninggal dunia. Kalian harus tahu nih, bagi kalian penggemar kartun anak-anak era 80, 90 hingga 2000-an, pasti udah gak asing lagi dengan salah satu serial animasi pelaut yang identik dengan cerutu dan ajakannya untuk memakan bayam ini. Diberi nama Popeye, serial ini mengawali debutnya dalam komik timbel titel Death Island pada tahun 1929 dalam bentuk komik strip. Animasinya sendiri terbit pertama kali pada tahun 1933 di Amerika. Namun tahukah kalian bahwa karakter Popeye sendiri terinspirasi dari seseorang di dunia nyata, yaitu seorang pelaut bernama Frank Viegel yang dikenal temperamen dan suka berkelahi. Hanya ada satu ketidaksamaan antara Popeye dan Frank Viegel, yaitu fakta bahwa Frank tidak menyukai bayam seperti Popeye. Namun terlepas dari itu, ciri-ciri fisik yang terdapat pada Popeye dan Frank Viegel memiliki karakteristik yang sama. Persamaan itu antara lain topi yang mereka kenakan, profesi yang sama-sama pelaut, dagu yang panjang, cerutu yang mereka hisap, dan fakta bahwa Popeye dan Frank Viegel sama-sama tidak terkalahkan dalam perkelahian yang mereka lakukan. Keeps the doctor away, says Popeye the Sailor Man. Kalian harus tahu nih, pada serial SpongeBob SquarePants, tepatnya pada episode berjudul Just One Bite, terdapat beberapa adegan yang sengaja dipotong karena berbagai alasan. Beberapa adegan pada episode ini mendapatkan pemotongan gambar atau sensor karena dianggap kurang pantas atau tidak layak, sehingga tidak lolos tayang di televisi. Dalam episode ini bercerita tentang obsesi berlebihan Squidward terhadap Krabby Patty, sampai-sampai dia diam-diam masuk ke Krusty Krab untuk memakan semuanya. Namun saat Squidward ingin masuk ke Krusty Krab, dirinya harus berhadapan dengan cairan bensin dan robot pemantik korek api sebanyak 2 kali, sehingga sistem tersebut meledak dan mengenai Squidward. Jebakan itu ternyata sengaja dipasang oleh Tuan Krab untuk mencegah siapapun demi resep rahasianya dan Krabby Patty-nya terjaga dengan baik. Ya, banyak orang yang mempercayai bahwa Nickelodeon sengaja menghapus adegan tersebut karena mereka tidak mentoleransi adegan kekerasan menggunakan api dan bensin. Hal ini diperkuat berdasarkan unggahan Twitter dari showrunner Nickelodeon bernama Vincent Waller, di mana penghapusan adegan pada video tersebut berkaitan dengan masalah standar praktik Nickelodeon yang menentang lelucon yang melibatkan korek api dan bensin.
kalian harus tahu nih, pada serial SpongeBob SquarePants, kalian pasti sering melihat bahwa Patrick tidak memiliki pekerjaan. Namun meski begitu, beberapa kali ia diperlihatkan mampu membeli makanan atau barang-barang yang tentunya memerlukan uang. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya dari manakah uang Patrick berasal? Kalau kalian belum tahu, di episode Chocolate with Nuts diceritakan bahwa Patrick pernah bekerja sebagai pengusaha, di mana dia dan SpongeBob berhasil mendapatkan banyak uang lewat penjualan coklat mereka. Dalam episode lain berjudul Chum Bucket Supreme, Patrick berhasil menciptakan slogan terkenal yaitu Chum is Fun yang mampu membuat Chum Bucket laku keras. Tentunya dari slogan itu Patrick mendapatkan bagian hasil penjualan dari plankton. Selain itu, dalam episode lain berjudul Goodbye Krabby Patty, Patrick dipilih menjadi ikon atau wajah dari produk terbaru Krusty Krab yaitu Krabby Patty beku, yang membuat Krusty Krab meraih kesuksesan besar atas hal tersebut. Terakhir, dalam episode berjudul Paul's Pocket, setelah SpongeBob berhasil menjual mutiara yang ia temukan dan akhirnya kehilangan uang, Patrick juga menemukan berlian besar di tambang berlian Bikini Bottom. Nah, dengan beberapa pencapaian tersebut, Patrick dipastikan mampu pensiun muda karena berdasarkan pekerjaan yang ia jalani sebelumnya, membuat kemampuan finansialnya memadai dalam waktu lama.